Halo teman-teman semua, kita masih berada di bab 2 yang berjudul Strategi, Uang Terkumpul, Uang Terpakai, Uang Disimpan. Namun kita akan memasuki subbab yang keempat yang berjudul Cara Mengalahkan Keinginan Belanja. Ada 3 jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran yang wajib untuk kehidupan, pengeluaran berdasarkan keinginan, dan investasi. Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menciptakan uang di masa depan. Sebaliknya, pengeluaran adalah pemakaian uang untuk kehidupan masa kini. Mulai sekarang akan kujelaskan tentang konsumsi uang atau pengeluaran. Temanya adalah cara memakai uang dengan bijak. Mari kita mulai dengan pengalaman yang kualami kemarin. Kemarin, aku pergi ke sebuah toko buku besar di daerah Gyeonggi-do untuk mencari buku tentang pemakaian uang yang bijak. Buku itu akan kugunakan untuk sumber menulis artikel mengenai pengeluaran. Buku yang kucari adalah yang membahas pemakaian uang secara bijak dari sisi konsumen. Tapi, semua buku yang tersedia biasanya selalu membahasnya dari sudut pandang perusahaan. Sulit sekali untuk mencari buku yang ditujukan bagi konsumen dan yang berisi cara menggunakan uang dengan baik. Buku yang populer biasanya merupakan buku berisi informasi yang dikuasai oleh para ahli, lalu disesuaikan dengan tingkatan orang biasa. Tidak kutemukan buku yang menjelaskan konsumsi uang dari konsumen itu sendiri. Selama 25 tahun aku bekerja menjadi ahli distribusi di sebuah perusahaan dan selalu berhadapan dengan konsumen, tapi tidak pernah belajar mendalami produk apa yang konsumen betul-betul perlukan dan bagaimana cara menggunakan produk itu dengan bijak. Aku malu dengan kenyataan tersebut. Pekerjaan yang kulakukan waktu itu adalah demi mendapatkan gaji dan untuk perusahaan, bukan sesuatu yang kulakukan demi konsumen. Di sebuah toko buku, hal yang selama ini tidak pernah kusadari selama 25 tahun bekerja baru muncul ketika telah berhenti bekerja. Sepertinya tidak seorang pun menjelaskan konsumsi yang bijak dari sudut pandang konsumen. Sebagai konsumen, kita harus mencari cara sendiri. Ada sebuah dongeng yang menggambarkan bagaimana kebiasaan sangat berbahaya. Ada seorang anak kecil yang memiliki kebiasaan kecil yang terus dibawanya kemanapun dia pergi. Kebiasaan itu terlalu cepat bertumbuh dan sekarang menjadi lebih besar daripada si anak itu sendiri. Jadi sekarang, kebiasaan itulah yang menyeret si anak kemanapun dia pergi. Nak, berhati-hatilah dengan kebiasaan. Bisa saja kita memiliki keinginan yang sudah bertumbuh besar dan menyeret kita untuk membeli ini dan itu. Kebiasaan konsumtif seperti itu konon menghabiskan 40% keseharian kita. 40% konsumsi kita dikuasai oleh kebiasaan. Mulai sekarang, kita perlu melakukan perlawanan terhadap kebiasaan konsumtif yang sudah berada di bawah sadar kita. Peperangan ini memerlukan tombak dan perisai. Biasanya, penjual dilambangkan dengan tombak, sementara pembeli adalah perisai. Jangan sampai kita biarkan diri kita diserang tanpa perlawanan. Para konsumen harus menciptakan pertahanannya dalam melawan strategi pemasaran yang biasanya mampu mengeluarkan sisi konsumtif kita. Aku bekerja 25 tahun di sisi tombak. Sekarang, aku sudah berhenti dan berpindah sisi menjadi perisai. Setelah menjalani 25 tahun di sisi tombak, aku sangat menguasai sudut pandang mereka. Pengetahuan itu bisa membantu menciptakan perisai yang kokoh. Pada prinsipnya, dalam perang antara pemasaran dengan konsumen, harus ada yang menusuk dan harus ada yang melindungi dari serangan. Senjata yang digunakan dalam peperangan tersebut adalah pemasaran, dan di sisi lainnya adalah konsumsi. Perang ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pencarian sebelum belanja,
perdebatan saat belanja, dan pemakaian setelahnya. Contoh proses pencarian sebelum belanja adalah promosi, iklan, dan lain sebagainya. Perdebatan saat belanja adalah peperangan yang sesungguhnya, merupakan pertaruhan barang. Dan pemakaian setelahnya adalah seberapa efektif kita menggunakan barang tersebut. Urutan pertama, tahap pencarian barang sebelum belanja. Sebelum kita memulai peperangan, yang terlebih dahulu bertarung adalah pikiran kita. Apabila dari awal tidak ada perlawanan yang baik, kita sudah pasti akan kalah. Kalimat yang diucapkan oleh karakter Ki-woo di film Parasite, perasaan kita tidak pernah berbohong. Peperangan yang sesungguhnya adalah peperangan batin. Adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan bahwa batin bisa menentukan menang atau kalahnya kita dari semua peperangan. Peran pemasaran adalah mengalahkan kita dengan cara merasuki batin kita. Pemasaran memiliki berbagai macam senjata ampuh yang bisa menguasai keinginan kita. Senjata tersebut berupa berbagai iklan dan promosi. Hingga sekarang pun mereka harus terus mengarahkan berbagai macam senjata untuk membuat para konsumen tidak berdaya. Mereka bagai pesulap yang bisa menciptakan godaan dengan kata-kata. Kita harus tahu betapa berbahayanya istilah mengeluarkan uang adalah sebuah kebaikan yang banyak mereka gunakan. Yang paling harus kita waspadai adalah iklan dengan kata-kata manis. Kata-kata dalam iklan memiliki tingkat kafein yang lebih tinggi dari kopi sehingga membuat kita ketagihan. Sepedanya merasuki jiwaku. Nak, kamu ketagihan dengan iklan tersebut sehingga membeli baju dari merek itu. Di kamarmu ada 12 helai baju yang mirip-mirip. Apakah itu bisa disebut sebagai konsumsi yang bijaksana? Baju bertuliskan sepedanya itu tidak pernah terlihat pernah melekat di tubuhmu sama sekali. Apabila baju itu kamu kenakan lebih dari 1000 kali, barulah kita bisa bilang bahwa itu adalah konsumsi yang bijak. Orang-orang Yahudi yang selalu melakukan konsumsi bijaksana mengenakan baju yang mereka beli selama minimal 10 tahun. Pemasaran memiliki ranjau yang berbahaya. Semua itu sering sekali kita jumpai di spanduk, brosur, poster, selebaran, iklan di layar ponsel, YouTube, PPL, dan lain sebagainya. Ranjau itu ditanam oleh tim pemasaran dari perusahaan produk yang bisa menular hanya dengan melihatnya saja. Setelah tertular, seseorang tidak akan bisa menahan diri untuk berbelanja dan kecanduan. Lihat saja iklan game kesukaanmu. Penyanyi kesukaanmu berpose dengan memegang senjata, menggodamu untuk membeli game tersebut. Poin utamanya terdapat pada kalimat di bawah foto iklan tersebut. Makin banyak teman yang kamu undang, makin besar kesempatanmu untuk menang. Itulah alasan kita termakan oleh virus iklan. Bukalah mata lebar-lebar dan perhatikan sekitar kita. Tahap kedua, peperangan saat belanja. Peperangan ini terjadi langsung di depan produk. Nak, kamu sangat lemah menghadapi peperangan ini. Itu pasti karena sejak kecil kamu kurang diajarkan cara menganalisis nilai dari sebuah barang. Dulu, aku sering mengajarimu bahasa Inggris dan matematika, tetapi tidak pernah mengajarkan praktik ekonomi. Aku merasa bersalah akan hal itu. Orang-orang Yahudi sudah mulai mengajarkan perilaku ekonomi sejak anak-anak mereka masih kecil. Anak-anak itu sedari kecil sudah dibiasakan untuk membeli barang dengan bijak melalui pengalaman serta praktik langsung. Dari kebiasaan sewaktu kecil itu, mereka tumbuh dan menjadi konsumen yang bijaksana. Kebiasaan sewaktu kecil itu diajarkan lewat pasar kaget yang diselenggarakan setiap minggu di alun-alun. Mereka membawa baju, buku cerita yang sudah dibaca, mainan, dan barang lainnya untuk dijual, dan juga membeli barang yang dibutuhkan.
pasar itu menjadi sebuah tempat untuk mempraktikkan prinsip ekonomi secara langsung. Pemasaran dan pola konsumsi bukanlah sesuatu yang istimewa. Hanya dibutuhkan kemampuan untuk menentukan mana barang yang bagus, kemampuan untuk memperkirakan harga dan nilai dari sebuah barang, dan kemampuan untuk memahami perasaan dari konsumen tentang barang apa yang dibutuhkan. Anak-anak Yahudi sudah menguasai hal-hal itu sejak kecil. Dengan kata lain, anak-anak Yahudi itu adalah masyarakat asli dari negara ekonomi. Orang yang tidak memiliki pengalaman tentang praktik ekonomi sewaktu kecil disebut sebagai imigran dari negara ekonomi. Orang-orang seperti ini akan sangat sulit mengejar anak-anak yang sejak kecil sudah memiliki segudang pengalaman. Korea Selatan menggunakan slogan "Konsumsi adalah kebaikan" untuk memancing daya konsumsi masyarakat. Karena sudah dibiasakan sejak kecil, kita akan terus membeli semua produk terbaru dari sebuah merek. Aku akan memberikan satu contoh lagi tentang pembelian produk baru ini. Cerita tentang pasar mobil. Korea Selatan adalah negara yang terkenal lebih memilih menggunakan mobil baru. Alasan mengapa di Korea Selatan mobil bekas tidak banyak digemari adalah karena pemasaran dari perusahaan-perusahaan besar. Mereka berkampanye bahwa membeli mobil bekas bukanlah pilihan bijaksana, dan terus meyakinkan bahwa membeli mobil baru adalah pilihan yang lebih tepat. Kita tidak boleh terperdaya oleh perkataan seperti itu dan melakukan pilihan yang bijaksana. Ini penting dan harus terus diingat. Seperti itulah bukti bahwa kita tinggal di dunia yang tingkat revitalisasi ekonominya rendah dan menekankan pembelian barang baru. Aku sungguh merasa sakit hati bila memikirkan masa depan ketika manusia tidak akan lebih dari target konsumtif semata dan tidak memiliki nilai lebih. COVID-19 telah mengubah kehidupan kita. Di satu sisi, memang membuat keadaan ekonomi menjadi buruk. Tapi di sisi lain, juga dampak positifnya, yaitu mampu menciptakan inovasi baru. Pada masa sebelum corona atau before corona, membeli barang atas dasar keinginan jauh lebih unggul dibandingkan berdasarkan keperluan. Namun, memasuki masa after corona, tingkat jual beli barang bekas yang merupakan bagian dari konsumsi bijak makin meningkat. Transaksi barang bekas menghubungkan keperluan dari sesama sehingga terjadilah pertukaran. Kini, konsep negatif tentang barang bekas makin berkurang dan masyarakat menganggap bahwa barang bekas juga barang yang patut dibeli, bukan hanya barang baru. Ini adalah salah satu dampak positif yang dihasilkan oleh COVID-19. Nantinya, pembelian atas dasar kebutuhan akan terus bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memulai praktik jual beli dari sekarang. Sekarang belum terlambat. Ketika kita berpikir bahwa semua ini sudah terlambat, saat itulah waktu yang paling cepat untuk memulainya. Ingat perkataan ini. Pembelian barang baru adalah konsumsi yang dilakukan dengan uang. Tapi pembelian barang bekas adalah pembelian yang didasarkan pengetahuan ekonomi. Menumbuhkan pengetahuan tentang konsumsi itu penting. Kemampuan melihat barang bagus, menganalisis nilai dari sebuah barang, dan membiasakan penggunaan barang yang baik. Mulai dari sekarang, latihlah ketiga hal tersebut. Kemampuan melihat barang bagus, menganalisis nilai dari sebuah barang, dan membiasakan penggunaan barang yang baik. Tahap ketiga adalah penggunaan setelah pembelian atau belanja. Tahap ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menggunakan sebuah barang secara efektif setelah melakukan pembelian. Nah, tulisanku hari ini ternyata lebih panjang dari yang kukira. Pembahasan mengenai penggunaan barang secara bijak akan kujelaskan di bab selanjutnya. Konsumsi yang bijaksana adalah tidak menggunakan uang secara percuma untuk membeli barang. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah bagian akhir dari subbab yang keempat, cara mengalahkan keinginan belanja, dari bab kedua,
yang berjudul Strategi Uang Terkumpul, Uang Terpakai, Uang Disimpan. Selanjutnya kita akan memasuki subbab yang kelima dari bab kedua yang berjudul Pembelian Bukanlah Kebaikan.